Halo, kembali lagi di Sinau Moodle. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat suatu aktivitas baru yang bernama ini, student quiz. Nah, apa itu student quiz? Student quiz itu aktivitas yang berfungsi untuk anak itu membuat soal, ya. Kemudian soal tersebut akan dikerjakan oleh sesama siswa, sesama temannya. Nah, pada saat anak membuat soal, itu ada poinnya. Jadi, kita bisa mengatur anak ini setiap membuat satu soal dapat berapa poin. Nah, juga nanti anak yang menjawab itu juga dapat poin. Nah, di dalam setiap soal itu bisa direview oleh atau diberikan rating oleh sesama siswa. Nah, ketika mendapatkan rating, anak juga akan mendapatkan poin lagi. Nanti tinggal kita atur. Ratingnya itu ada 5 bintang. Jadi kalau misalnya dapat 1 bintang, itu dapat berapa poin. Nah, jadi nanti intinya di akhirnya anak akan mendapatkan ranking. Siapa yang paling banyak membuat soal, siapa yang nanti menjadi penjawab terbenar di dalam kuis ini, itu akan terlihat rankingnya siapa. Nah, jadi serunya di sini adalah membuat anak itu untuk kompetitif membuat soal dan juga kompetitif untuk menjawab soal yang dibuat oleh temannya. Seperti itu. Kita coba buat dulu ya. Saya ulangi. Dari ini, add an activity, terus pilih student quiz, terus add. Nah, kemudian kita beri nama. Misalnya, quiz. Seperti itu ya. Deskripsinya, silahkan siswa-siswi buat soal dan dikerjakan bersama-sama. Misalnya materi tentang matematika dalam kurung aljabar. Itu ya. Ini terserah ini sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Disesuaikan aja perintahnya. Nah, kemudian di sini ada equation publishing. Nah, ini kita bisa atur, kita bisa kontrol. Ini mau otomatis terpublish jadi soal baru, atau kita guru harus meng-approve dulu soal itu bisa dikerjakan atau tidak. Nah, di sini bagusnya. Kalau ingin cepat, tanpa terkontrol, langsung pilih yang automatically. Tapi kalau kita ingin mensortir dulu, apakah ini soal yang benar atau ini soal yang salah, itu pilih require approval. Nah, kita coba pakai require dulu. Nah, kemudian ada di sini ranking setting. Nah, ranking setting ini bertujuan untuk menentukan poin dari setiap aktivitas yang anak lakukan. Nah, yang pertama ini, make student anonymous. Ini jadi nanti di rankingnya itu yang tertera namanya itu nama anonim. Kalau kita centang, kalau mau terlihat siapa saja nama anak yang itu berada di ranking itu di uncheck list. Jadi nanti kelihatan siswa 1, siswa 2, atau siswa 3 yang dia berada di ranking mana. Nah, kemudian kita bisa atur poinnya. Setiap membuat satu soal, ini create question factor, anak mendapat poin 10. Nah, kalau ini mau dirubah bisa. Misalnya setiap satu soal diberi poin 5. Kemudian, kalau misal ini approval question factor itu maksudnya adalah setiap kita kan tadi require approval. Jadi setiap kalau kita mau approve soal yang mereka buat itu dapat 5 lagi buat itu. Nah, ini biar 5 aja dulu misalnya ya. Nah, rating faktor ini adalah ketika soal yang dibuat siswa 1 kemudian dikerjakan oleh siswa 2. Nah, siswa 2 ini bisa memberikan rating ataupun memberikan feedback terhadap soal tersebut. Setiap 1 bintang itu mendapatkan poin 3. Jadi kalau misalnya dapat 4 bintang,
maka akan mendapatkan 12 poin. Seperti itu. Ini kita 3 dulu, kita coba. Nah, kemudian last correct answer factor, ini maksudnya setiap soal yang dikerjakan, itu kalau benar dapat poin 2. Nah, yang wrong answer itu kalau misalnya dikerjakan, itu kalau misalnya salah, dapat minus 1. Itu ya. Nah, kemudian execute roles in ranking. Ini pengaturan kalau misalnya yang mau berada di ranking itu siapa aja. Tapi ini nggak usah diatur, biarlah tanpa kita checklist seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke question setting. Nah, question setting ini kita bisa atur soal yang akan dibuat itu tipenya apa. Jadi kita bisa sortir yang hanya dibuat itu apa. Nah, yang lebih mudah itu kita buat soal yang jangan ambigu, dalam arti kalau kuis ini tentang matematika, kemudian diusahakan di satu tipe aja, jangan terlalu banyak. Nanti bingung nanti yang ngerjakan. Terus yang membuat juga bingung, dia mau pilihan ganda berapa, jawaban singkat berapa, dan sebagainya. Kita misalkan contoh, kita membuat yang true all or false aja, yang paling mudah. Jadi nanti tinggal tentukan benar atau salah. Kemudian ada comment and rating, setting. Nah, ini kita bisa atur, anak itu harus memberikan rating atau tidak. Kemudian anak itu harus memberikan komen atau tidak. Kalau kita checklist, berarti anak ini misalnya enforce rating, tapi anak yang mengerjakan soal temannya itu harus memberikan rating ke soal yang dibuat oleh temannya. Ya, kalau misalnya enggak, ya nggak usah. Nah, ini kita checklist semua aja, biar nanti anak itu harus memberikan feedback berupa rating dan berupa komentar. Ya, yang lainnya tidak usah diatur, biarkan false apa adanya. Kemudian kita klik save and display. Ya, seperti ini. Nah, nanti tampilan guru itu awalnya seperti ini. Nanti di kanan sini ada kelihatan ranking siswa 1, 2, 3, sampai 8 itu rankingnya berada berapa sekarang. Karena ini baru dibuat, masih 00. Nah, sekarang kita lihat dari sisi siswa 1, siswa yang pertama ya. Oke, ini siswa coba 1. Jadi, siswa coba 1, tampilannya itu nanti kalau kita klik seperti ini. Nah, mereka akan membuat soal dulu, create new question. Nah, kemudian di kanan di sini itu ada my progress. Mereka last attempt correct-nya berapa, last attempt wrong-nya berapa, nanti di sini poinnya. Kemudian question never answer-nya berapa. Kemudian question approve-nya, disapprove, question change-nya seperti itu. Ya, kalau kita klik more, nanti lebih lengkap seperti itu. Dia persentase soalnya, segala macam ya. Tapi itu nanti. Nah, kita misal siswa coba 1 ini kita buat soal. Create new. Kemudian, nah tadi karena kita sudah sortir hanya soal benar salah tipenya, maka sini hanya pilihan tipe benar salah. Kemudian add ya. Nah, kemudian misalnya soalnya kita beri nama soal siswa 1 ya. Pertanyaannya misal 3x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x dari samaan tersebut adalah 1 misalnya. Nah, ini kan soal benar salah. Ini 3x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x dari persamaan tersebut adalah 1. Nah, ini kan jelas soalnya salah, pernyataannya salah. Maka di sini bagian correct answer itu pilihnya jangan true, tapi pilih yang false. Oke ya. Satu soal kita buat sudah. Oke. Kemudian nanti tampilan anak tidak ada soal yang mereka buat karena harus di-approve dulu. Sekarang kita kembali ke halaman guru. Kita refresh. Nah, di sini ada soal siswa 1 yang dibuat. Nah, kita tinjau dulu, kita preview. Oke.
ini 3x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x dari persamaan tersebut adalah 1. Kemudian kita cek dulu soal jawabannya udah benar belum yang dibuat sama anak ini. Kita cek nih. The correct answer is false. Oke, dia pernyataannya diberi nilai false atau salah. Nah, kita beri komentar. Ini kita approve, atau kita ganti, kita hide, atau kita delete, atau kita disapprove. Nah, karena ini soalnya sudah benar dan sesuai dengan topik atau materi yang kita inginkan, kita beri approved. Kemudian kita change. Nah, sudah ya. Nah, karena sudah kita change, maka di sini rankingnya berubah. Siswa coba 1 itu dapat poin 10. 10 itu dari mana? 10 itu dari yang kita buat tadi. Kalau dia membuat soal, itu dapat 5 poin. Kemudian kalau misalnya soalnya kita approve, di approve guru, dapat 5 poin lagi. Maka dia sudah dapat poin 10. Seperti itu. Nah, nanti siswa itu akan membuat soal terus-menerus seperti itu. Oke ya. Nah, sebelum berlanjut, ini ada yang saya sampaikan. Jadi kalau kita saat membuat tadi, ya, di sini ada kolom availability, ya. Jadi kalau tadi sudah membuat, nah ini ada fitur tambahan. Fitur tambahan ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kita bisa mengatur kapan soal itu dibuat. Ini for question submission. Kapan buka, kapan tutup. Jadi pada saat itu anak hanya bisa membuat, tidak bisa menjawab punya temannya. Jadi mereka akan berlomba-lomba, misalnya kita beri jangka waktu 1 minggu, mereka dalam 1 minggu itu akan membuat soal tok tanpa mengerjakan temannya, punya temannya. Nah, kalau ingin dibuat seperti itu kita beri enable di sini. Misalnya kita kasih jarak waktu 3 hari misalnya ya, kita sampai tanggal 9. Nah, nanti dalam jangka waktu di sini itu mereka akan akan membuat soal di jangka waktu tersebut. Nah, kemudian kita atur mereka ngerjakannya soal yang mereka saling buat itu pada tanggal berapa. Kita buka dari tanggal misalnya tanggal 11. Kenapa 11? Karena dari tanggal 9 sampai 11 itu gurunya ngecek dulu soal-soal yang sudah dibuat itu bisa kita approve atau tidak. Kemudian dikerjakan misalnya dalam waktu cuma sebentar. Misalnya dimulai dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. 10. Nah, seperti ini. Jadi tanggal 11 Juni, mereka akan berlomba-lomba mengerjakan soal punya temannya. Dan kita beri waktu 2 jam. Dalam 2 jam itu mereka harus berlomba-lomba mengerjakan soal temannya. Mencari-cari poin terbanyak. Seperti itu. Oke, ini fitur tambahannya untuk tadi soalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk sebagai siswa coba 2. Dari yang membuat soal itu siswa coba 1. Sekarang kita coba lihat dari temannya. Oke ya. Nah, di ranking, di situ sudah terlihat ada siswa coba 1 itu dapat poin 10 karena tadi dia sudah membuatnya. Nah, kemudian di My Progress, question never answer. Jadi terlihat soal yang belum dia kerjakan itu ada berapa. Ada 1 soal yang belum dikerjakan oleh si siswa coba 2 ini. Nah, dilihat di sini ada 1 soal. Nah, kita coba mengerjakan soal yang dibuat temannya. Start quiz. Nah, nanti kalau misalnya soalnya ada 10, ya berarti ada 10 pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nilai X dari usaha tersebut adalah 1. Misalnya, salah itu. Kemudian kita cek. Oke. Nah, karena dia nanti menjawabnya itu sudah benar, berarti nanti dia sudah dapat 2 poin. Karena menjawab benar di 1 soal itu dapat 2 poin. Nah, kemudian kita memberikan feedback ke yang membuat soal. Kita beri rating. Tadi kita 1 bintang, yaitu 3 poin. Nah, nanti terserah anaknya yang membuat, yang mengerjakan. Itu mau dikasih poin bintang berapa. Misalnya kita kasih 4 lah ya. Oke. Kemudian kita kasih komentar. Keren.
soalmu bagus misalnya seperti itu. Nah, di sini ada gambar pentung kenapa? Karena tadi kita mengatur anak itu harus mengisi rating dan komen, ya. Terus add comment ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita langsung finish di sini. Oke, nah sekarang rankingnya ada perubahan poin, ya. Kemudian di sini yang tadi siswa coba 1 itu 10, sekarang jadi 22. Kenapa? Karena dia dapat rating dari temannya tadi 4 buah bintang. 4 kali 13 kali 3 jadi 12. Tambah 10 yang awal jadi 22. Maka siswa coba 1 itu sudah punya 22 poin. Kemudian siswa coba 2 tadi kan sudah mengerjakan satu soal. Satu soal itu punya 2 poin. Maka dia sekarang punya 2. Nah, nanti ketika kita sudah mengatur jadwal kapan tanggal berapa sampai berapa membuat soal, kemudian tanggal berapa, jam berapa itu mereka harus mengerjakan. Nah, di sini mereka akan saling validasi soalnya. Soalnya itu sudah bagus atau belum, soalnya itu sudah tepat atau belum. Nah, dari situ mereka akan saling mengkoreksi, saling mengevaluasi. Bagusnya di situ. Jadi soalnya akan semakin lama, semakin bagus karena mempunyai feedback dari berbagai macam, dari berbagai sudut pandang siswa. Kemudian, mereka juga akan berkompetitif karena soal mereka harus membuat soal sebanyak-banyaknya. Kemudian, juga mereka harus membuat soal ataupun soal yang bermutu. Karena kalau misalnya tidak bermutu dalam arti soalnya itu salah, tidak di-approve oleh gurunya. Seperti itu ya. Karena soal mereka yang semakin banyak, maka semakin banyak juga soal yang dikerjakan oleh siswa teman-teman yang lain. Maka dari itu, rankingnya akan semakin fluktuatif dalam arti kalau anak yang rajin, maka akan kemungkinan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, ranking lebih tinggi. Nah, karena ekosistem yang kita buat seperti ini, maka anak akan berjuang untuk membuat soal sebanyak-banyaknya, dan siswa akan berjuang untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, di sini itu bagusnya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Mungkin bagian ratingnya itu yang agak riskan, karena mungkin akan menjatuhkan temannya. Nah, di sini tadi kan kita beri rating 3. Nah, 3 di situ bisa kita beri poin 0. Jadi, kalau misalnya siswa 1 dan siswa 3 misalnya, saya yang siswa 2 itu dekat dengan siswa 1, maka ratingnya tak tinggiin. Padahal soal yang siswa 3 mungkin lebih baik, tapi karena bukan temannya, maka ratingnya diberikan jelek. Nah, itu terserah Bapak Ibu mau tetap bagian tadi rating itu diberikan poin atau tidak, atau hanya diberikan penjelasan ke anak. Ini sistemnya kompetisi, jangan saling menjatuhkan, intinya kalian berjuang kompetitif yang fair play. Nah, itu bisa disampaikan, terserah dari penyampaian Bapak Ibu seperti apa. Yang terpenting fiturnya di sini sudah lengkap, ekosistemnya sudah bagus, nanti tinggal kepentingan Bapak Ibu untuk apa. Seperti itu. Penyampaiannya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini kalau sudah jadi dan anak sudah mengikutkan di sini, itu membuat sistem pembuatan soal dan evaluasi terhadap soal-soal yang terbuat itu juga bagus. Nah, ini bagusnya juga untuk guru, itu menjadi mempunyai bank soal yang besar, karena anak membuat soal, kemudian guru mendapatkan soal-soal yang dibuat anak, dan mungkin dari soal-soal yang sudah dibuat anak, guru juga bisa membuat soal untuk ulangan dengan berbasis data yang anak-anak buat. Jadi, ketika nanti ujian atau ulangan, anak-anak itu tidak ada komentar, kok soalnya beda dengan materi yang diajarkan. Itu kalau dengan sistem seperti ini, kemungkinan kecil tidak akan ada anak yang menyampaikan seperti itu, karena guru sudah berbasis soal-soal yang dibuat dan dikerjakan oleh anak sendiri. Seperti itu. Oke ya. Jadi, ini adalah sistem namanya student quiz. Siswa membuat soal dan ada sistem rankingnya. Ini fitur yang sungguh baik kalau kita gunakan dengan maksimal. Oke, sekian dulu tentang materi ataupun video tutorial untuk Sinau Moodle tentang student quiz. Jika nanti ada pertanyaan, silakan
tulis di komentar. Terus jangan lupa untuk tetap saling berbagi, sharing is caring, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, aktifkan lonceng, kemudian silakan komentar di sini. Terima kasih.